Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini saya mau bahas membran ya. Gimana setting membran kayak gitu. Ini juga kebetulan ada kiriman dari subscriber. Boring sama head dia minta di porting. Katanya atasannya nahan. Ini kayak gini bentuknya. Boringnya juga udah di porting kayak gitu, besok lah digarap. Kalau di sini kita ngerjainnya satu paket ya, jadi boring, head, karbu sama membran itu biar enak lah di settingnya gitu, nggak sepotong-sepotong. Rokok dulu bos. Nah, kita buka aja nih. Ini barusan udah saya buka sih, soalnya keras banget, bautnya sudah entong-entang begini ya. Musingkeun. Kita lihat. Tadi pakai obeng gedor berusaha supaya buka aja dulu bisa. Kuatin baru Nah, kan nih. Mungkin si bos ini ya, lihat nih, ada mark nih, ada tanda nih bekas benturan ya, impact dari lidah membran. Ngelok maneh nak jero tuh ya kan, nih tuh satu lagi juga sama. Nah, kita bikin rata lagi ya, caranya tinggal dihamplas aja, tinggal dihamplas. Hamplasnya pakai hamplas apa ya yang ada lah. Yang halus aja sih, nggak terlalu kasar kayak gini. Ini juga bekas hamplas membran, di permukaannya yang rata lah kayak gini, tinggal dihamplas. Oke. Rata ya tuh. Lah mark di sini hilang kan. Oke, gitu aja bos, tapi jangan terlalu dalam ya, maksudnya ini kalau kita amplas di sini, ini juga ikut ya, kena ke amplas ya. Kalau misalkan si membrannya ini udah sering diservis gitu ya, misalkan dia udah ada mark lagi nih, udah dalam atau udah terlalu dalam ya, kadang-kadang kita setupnya ini juga ikut diratain ya, biar rata, jadi nggak jomplang gitu loh. Dia habis, yang ini habis, ternyata ini masih tinggi, jadi nanti susah nyetingnya. Ini ngamplas sakit juga, capek. Kita bersihin dulu. Bayar. Kita bersih dulu. Nah, terus yang dilakukan apalagi kita lihat nih, ini kan masih rata gini nih. Ini kalau misalkan teman-teman buat RPM tinggi, maksudnya untuk putaran atasnya biar jos, ini dikerasin nih, ditekuk nih. Nggak usah banyak-banyak ya, nih
Itu kan nekuk dia kan ya, kelihatan ini sama ya, ibarat perklep lah gitu. Ini membran itu jadi satu kali putaran mesin 1 RPM itu dia satu kali buka gitu. Nah kalau misalkan ini nekuknya segini aja nih, ini buat nanti ya, buat touring atau apa biar enak. Tapi kalau misalkan teman-teman ada yang mau atasnya lebih jos lagi, tinggal ditekuk lebih dalam lagi, jadi berat dia nih, dia bukanya berat nih. Nah itu dia bukanya berat. Nah terus apa urusannya kan, apa hubungannya dengan RPM tinggi? Jadi kan kalau di atas 8.000 atau 7.000 dia nggak floating. Maksudnya floating itu misal nih kan harusnya 1 kali RPM dia 1 kali buka tutup. Nah kalau RPM tinggi karena dianya lemah, dia jadi ngangkat, nah telat dia nutupnya, jadi 2 kali isapan dia begini gitu. Makanya kadang-kadang ngempos di putaran atas. Nah kalau dianya kenceng rapat gitu, nah putaran atasnya pun rapat. Cuman kalau terlalu kenceng ininya, maksudnya terlalu rapat, terlalu nekuk, dia berat di putaran bawah. Jadi ibaratnya gini, kalau naik polisi tidur aja dia buka gasnya itu agak besar baru dia mau buka gitu loh. Jadi kepakumannya harus tinggi dulu baru dia mau buka gitu. Nah kalau buat harian-harian atau setting touring, porting harian standar segini aja nih tekuknya. Jangan terlalu banyak lah. Sebetulnya bukan ditekukannya juga nanti ya. Nanti pas kita tiup satu-satu tuh kerasa loh. Udah kerasa. Yang ringan itu kayak gimana, yang berat itu kayak gimana gitu. Nggak harus bunyi juga sih. Nggak harus bunyi juga. Ntar saya lagi, aduh. Bersihin ini dulu. Begitu. Kita tes satu dulu, kita pasang. Ini yang masang-masang begini mah kalian skip aja lah. Saya nggak bisa ngedit video, soalnya nggak bisa dicepetin videonya, nggak bisa gitu. Jadi kalian deh yang skip ya. Saya juga kalau nonton orang lain suka saya skip langsung pada intinya. Yes. Satu lagi bersihin dulu. Bentar ya. Ini udah sekarat karbu cleanernya teman-teman ya. Aduh. Kita bersihin dulu deh. Skip aja, silahkan skip. Dah bersih. Ini sama ya, lihat nih masih standarnya, masih rata. Kita tekuk tekuk lagi dikit, nah segini ya. Ya kalau putaran atasnya mau dapat lagi top speednya gitu ya, tekuknya lebih keras lagi, cuma tidak disarankan lah, berat di bawahnya nggak enak kalau buat harian. Segini aja cukup. Yang enak tuh kalau yang suka jepat ya yang lokal aja tuh, yang tipis. Lidahnya itu paling enak, tekuk aja langsung. Yang tinggi itu jepat langsung motor, cuma nggak tahan lama dia. Hancur.
Oke. Nah, ini udah kayak gini nih, tinggal kita setting stopper. Ini stopper ya. Stopper itu jadi dia apa? Membrannya bukanya nih ketahan sama dia. Ding kita setting di kalau saya mainnya di 11 ya. Ini berapa nih dari sananya nih? Ini 10 ya, kita naikin jadi 11. Ini teman-teman harus perhatikan sudut ini juga nih ya. Nih ya, sudut ini dengan ini. Usahakan bukanya maksimal gitu. Sorry ngeblur. Nah, sudut dari sini ya. Tuh, kan ini terlalu melengkung nih. Tarik dulu, tarik ke atas. Lebih nggak nih? Lebih lah pasti. Cukup. Yang ini juga sama. Ya, ini kan 9. Ini miring, sebentar. Harus serata ya bos. Angkat dulu, angkat, tarik lagi ke bawah. Biar dia ada celah. Gitu bos. Angkat. Diurut di batak. Angkat lagi ya. Ini kan buat portingan ya, buat portingan. Oke. Tinggal cek nih, ini cara tiupnya nih teman-teman satu-satu ya. Nih cara cek itu satu-satu. Ini tahan, terus tiup. Oke, yang ini bunyi. Sekarang cek yang ini tahan. Aku nggak bisa di video ya, monyong nanti. Dah, nah ini sekarang cek yang ini tahan, ini masuk. Nih, tiup. Nah, oke, satu lagi ya. Cek yang ini tahan part-partnya. Oke, tiup. Nah, itu semuanya kayak gitu bunyinya kalau semua. Dah, gitu aja teman-teman ya. Nah, nanti karena ini kita angkat sampai 11, untuk boring yang sudah di porting atau yang mau di porting. Ini teman-teman perhatikan di sini nanti ya. Nih di boringnya. Nih bagian sini. Nih. Nanti teman-teman masukin membrannya, terus cek nabrak nggak dia nih pas bukanya. Nah, cek kayak gini, itu kan kelihatan tuh. Nih, ya. Nah, kalau aman, kalau misalkan kan suka ada itu yang masih nabrak-nabrak tuh di bagian sini nih. Buka nabrak misalkan si ujung lidah ini nih, nabrak ke ujung lidah ini nabrak ke dinding ini. Nah, ini nanti di porting. Gitu. Untuk setting V4 sama ya. Jadi tidak hanya masuk aja, tapi teman-teman cek aja bukaannya. Dia lidahnya ada yang nabrak-nabrak nggak? Kalau misalkan ada yang nabrak, itu harus di porting ulang. Jadi agar nantinya gini ya, kan nabrak dia nih. Ya rompal nanti lama-kelamaan hancur. Oke, gitu aja ya untuk setting membran. Untuk harian juga sama sih di 10,5 atau 11 ya. Kalau harian 10,5 aja deh ininya nih, jarak dari sini ke sini. Kayak gitu. Oke, gitu aja paling.
Ini kalau nekuknya kayak tadi, suaranya kayak tadi, teman-teman bisa tahu sendiri sih dari tekanan teman-teman itu niup itu tekanannya segimana. Nah itu sebetulnya kalau teman-teman nggak perlu aja, astagfirullahaladzim. Ada halilintar. Dari tadi sih hujan gede di sini. Dari tekanan teman-teman niup itu udah kerasa nih, oh ini motor nanti ringan nih bawahnya nih, responsif gitu. Dari adalah beda lah rasanya lah gitu. Rokok dulu kayak gitu. Oh ya, nanti juga ini kan kemarin tuh baru dibahas karbu tuh, lubang air jet atau air jet sama aja, lubang-lubang. Nanti yang ini kan ini masih standar nih ya, kita upgrade nih. Oke, lihat. Nah, oh ya, satu lagi, kemarin kan tuh ada yang disekat ya. Aduh, saya nggak ada plat nomor lagi. Ininya disekat pakai plat kayak gitu. Nah ini contoh nih. Oh ada nih. Ntar kalian misal nih, ini bahannya nih kayak gini ya. Misal nih dibikin sekat nih, kita bikin sekat, masukin ke dalam gitu kan. Fungsinya ini buat apa sih gitu? Apa gaya-gayaan ngikutin V-Force atau enggak gitu? Atau wah biar ya itu akalan si miskin aja. Jadi tujuannya pertama itu kan kita mempersempit ruang isapannya ya, ruang sini nih, dengan adanya sekat ini. Secara tidak langsung itu menambah gas speednya gitu, kecepatan gas untuk masuk, tapi tanpa menghalangi atau tanpa menghambat si laju gas gitu. Jadi tetap terarah. Yang misalkan sekatnya di tengah nih, yang satu ya masuk sini masuk bawah gitu. Ini aku pakainya biasanya bahannya yang tebalnya segini, dari bahan plat nomor lah, 1 milian lah. Tinggal dibuat, masukin ke dalam gitu. Kayak gitu, itu nambah gas speed. Misal di RXZ nih biar ngakalin yang bawahnya terlalu berat, misalkan agak berat. Kalau di RXZ biasanya ini dibagi dua, ditilep kayak gitu dibagi dua, jadi ketebalannya beda. Di RXZ sama di YZ85 itu saya biasanya ini pakainya dua ya, ditilep masukin, itu respon motor berbeda gitu, ada lebih responsif lah di bawah. Ya bisa teman-teman coba sendiri, kalau mungkin ya buktiin sendirilah gitu. Untuk modifikasi membran, oh ya biar sekalian dibahas. Kemarin sih udah dibahas ya di video kemarin ya, yang ininya dibesarin tuh. Nah, udah dibahas lah itu ya. Itu tujuannya ya supaya gasnya masuknya banyak. Tapi kan kalau untuk harian touring, spek harian touring nggak usah lah, udah cukup. Kecuali misalkan teman-teman membrannya karbunya di 28 kayak gitu ya. Ininya lubang-lubangnya di upgrade lah, biar asupannya banyak. Terus tambahin sekat juga biar gas speednya juga cepat masuknya gitu. Kepakumannya jadi tinggi gitu, menambah kepakuman lah. Tidak terlalu signifikan tapi berasa gitu loh. Ya dicoba. Oke ya, mungkin gitu aja ya. Semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.